Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi tentang penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatik. Banyak kali ini rekan-rekan di grup dan di luaran sana yang mengeluh tentang penyakit ini. Padahal penyakit ini yang dikategorikan cukup tidak berbahaya, namun jika tidak diobati bisa mengakibatkan timbulnya gangguan-gangguan kesehatan pada organ yang lain. Kali ini sahabat, saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi tentang asam lambung dan GERD yang saya derita semenjak 4 bulan yang lalu. Sewaktu saya mengalami penyakit asam lambung dan GERD ini, yang saya rasakan itu pertama kali yang saya rasakan itu mengganjal di tenggorokan. Saya juga aneh, waktu itu tidak merasakan sensasi sakit di perut seperti melilit atau nyeri-nyeri di lambung, tidak, tapi saya langsung seperti ada yang mengganjal karena saya terbiasa dengan memakan makanan yang asam dan makanan yang bersantan dan pola makan yang tidak sehat. Dan saya juga senang minum soda. Waktu di bulan Maret tanggal 5, saya langsung bergegas untuk mencek penyakit saya ini di spesialis dalam rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Pusat. Dan setelah dicek hasilnya benar, di ronsen dan di USG, cek darah, saya terkena asam lambung yang hasil ronsen tersebut terlihat, maaf sahabat, tadi terpotong. Baik sahabat, saya akan tunjukkan hasil ronsen, cek darah, dan hasil USG saya. Tunggu sahabat. Radiologi rumah sakit swasta. Ini hasil USG saya. Hasil USG saya di sini menampakkan daerah
Di sini terpampang ada jantung, pankreas, semua dicek dan hasilnya bagus, nggak ada masalah. Sini bagus semua, dan kondisi paru-paru saya juga di sini hanya di sini ada ini dia, maaf sahabat, kurang. Nah, ini dia paru-paru saya. Nah, ini. Nah, di sini maaf sahabat. Nah, di sini paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini lambung saya terdapat seperti gelembung udara gastritis yang ada di lambung yang masuk ke usus besar, yang mengakibatkan asam lambung naik ke dada, ke kerongkongan, yang bisa menimbulkan panas di dada dan mengganjal di tenggorokan. Itu sebabnya kita harus menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup yang sehat. Ini untuk hasil darah ya, untuk cek darah. Ternyata saya menunjukkan nilai angka 6-10. Sini tercatat indikasi kuat infeksi demam tifoid. Itu maksudnya adalah saya dikategorikan kena tipes, tapi lemah karena nilainya 6. Akhirnya saya waktu itu dirawat. Selama 5 hari di rumah sakit swasta, dan saya menggunakan fasilitas BPJS. Alhamdulillah, dari situ saya dirawat selama 5 hari. Dari rumah sakit tersebut saya ada perkembangan ya, karena disuntik obat lambung dan obat pusing, dan akhirnya setelah dari rumah sakit saya tetap mengkonsumsi obat jalan. Dari situ selama 2 minggu belum ada perkembangan, cuman hanya lemesnya hilang, gemeternya masih ada, cuman lemesnya hilang, itu aja. Namun untuk nyeri ulu hati dan mengganjal di tenggorokan masih saya rasakan. Begitu sahabat, gejala awal saya terkena penyakit asam lambung dan GERD. Saya dikasih obat paten ya dari rumah sakit. Obatnya diantaranya tuh ada Fasedon, ada antibiotik, dan lagi-lagi obat itu hanya meredakan apa yang dirasa dari lambung saya. Setelah itu saya berpikir bagaimana tidak mengkonsumsi obat dokter, melainkan saya mengkonsumsi obat herbal. Maaf sahabat,
eh, akhirnya saya mengkonsumsi obat herbal, dan saya membeli pertama kali obat herbal, yaitu saya tidak bisa menyebutkan obat herbalnya. Saya beli di online. Di situ ada kemajuan obat herbal yang bahannya dari tripang. Saya membeli 2 botol, diminum 3 kali, dan saya untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis dalam, dan lagi-lagi saya dikasih obat kembali, yaitu obat lambung seperti biasa dan antibiotik, obat paracetamol dan macam sebagainya. Saya mengkonsumsi obat itu selama seminggu, dan hanya khusus meredakan, dan timbul rasa cemas juga setelah obat itu habis. Dan sensasi itu membuat saya, setelah obat habis, membuat saya tidak bisa tidur, jantung berdebar sebelah kiri, lemas, keringat dingin, tiba-tiba terbangun dari tidur sekitar jam 12 malam. Waktu itu saya kejadian tersebut di bulan Ramadan, ya, mau masuk bulan Ramadan. Nah, di situ saya berpikir saya harus mengkonsumsi obat herbal secara terus menerus. Kalau kayak gini saya tidak bisa menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, sahabat. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari info dari internet dan sumber dari mana yang bisa saya dapat untuk mengobati asam lambung dan GERD saya. Di channel-channel YouTube dan channel-channel grup-grup WA, saya mendapatkan info ada yang meracik herbal untuk mengatasi obat lambung, yaitu rimpangan. Yang saya dapat itu kunyit dan madu, dan waktu itu saya konsumsi pagi dan malam 2 kali sehari. Saya parut, saya saring airnya, lalu saya kasih madu. Itu saya minum sebelum makan pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Di situ ada kemajuan pesat, ya, sahabat. Tapi masih ada sih rasa-rasa seperti diare, kepala kelayangan, dan jantung masih berdebar. Dan kecemasan itu berlanjut, sahabat. Saya semakin cemas memikirkan kematian, mimpi buruk, dan semakin menjadi-jadi, sahabat. Akhirnya saya ke rumah sakit kembali. Saya ke dokter praktek di sekitar Jakarta Utara. Nah, itu saya dikasih obat, sahabat. Dikasih obat seperti ada penenang. Dari situ saya konsultasi lebih dalam mengenai penyakit saya. Ternyata yang saya alami ini banyak sekali orang yang menderita penyakit ini. Jadi penyakit ini adalah penyakit segala umat, karena terfokus pada dari otak kita. Semakin kita memikirkan yang tidak karu-karuan, seperti mau mati, rasanya ingin mau mati begitu. Nah,
dan memikirkan, aduh ini saya sakit, jangan-jangan saya jantung, tiba-tiba saya ingin dengan perut saya ini bocor. Jangan sahabat, jangan berpikiran seperti itu. Itu bisa menimbulkan kecemasan yang lebih dalam, karena pikiran tersebut bisa menjadi pikiran-pikiran yang disebabkan karena kita terlalu mikirkan dunia yang fana ini sahabat. Ikhlasan saja penyakit yang kita alami sembari ikhtiar sekuat tenaga sahabat, karena segala macam penyakit yang ada di tubuh kita yang kita alami itu kembali lagi ke kita, karena itu menjadi semangat dan menjadi introspeksi kita terhadap apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan selama sampai sekarang ini sahabat. Jangan pantang menyerah dalam mengobati penyakit yang kita alami. Insya Allah pasti ada jalan. Baik sahabat, setelah itu kita kembali lagi ke dokter praktek tersebut. Akhirnya saya konsumsi cuman 2 hari sahabat, karena saya udah jenuh minum obat, saya sakit-sakitan terus. Akhirnya saya inisiatif ke cek EKG, rekam jantung, karena saya tidak bisa tidur sahabat. Selama seminggu 2 minggu saya tidak bisa tidur, terganggu sekali. Bisa tidur itu jam 1 malam, jam setengah 3 subuh mau sahur. Mengganggu sekali sahabat. Di sini sakit, nyeri-nyeri di sini, ganjal, kepala kelingan, dan keringat dingin sahabat. Mah dahsyat sakit lambung dan GERD ini sahabat. Akhirnya saya ke RSUD untuk niat cek rekam jantung, EKG, dan ronsen kembali sahabat. Dan lagi-lagi apa? Di rekam jantung itu baik, tidak ada masalah, tidak ada pembekakan jantung, bocor jantung tidak ada. Dan untuk ronsen paru-paru tidak ada masalah, cuman hanya gelembung-gelembung tadi sahabat. Yang masih ada gas reflux dari lambung naik ke kerongkongan eksofagus yang menyebabkan dada panas. Itu saya sahabat, pengalaman saya yang pertama kali mengalami gejala asam lambung dan GERD, dan sangat panik sahabat. Itu saja dulu sahabat video dari saya. Tunggu kelanjutannya video yang kedua, part kedua dari channel saya untuk mengatasi asam lambung, GERD, dan anxiety. Intinya jangan terus jangan terus patah semangat untuk berikhtiar, dan kuncinya berdoa, ikhtiar sembari kita sholawat, zikir, istighfar, renungi apa yang telah kita lakukan. Hanya itu sahabat yang bisa menolong kita. Tunggu video yang kedua sahabat. Salam sehat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.